Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A3 kelompok 5 yang beranggotakan Melia Novitasari, saya sendiri Miftah Nur Anissa, Wahyu Dwi Anggoro, Marlina dan Wilujeng Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah pembuatan kuesioner, langkah-langkah penggunaan SPSS dalam uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari fenomena di perusahaan tersebut. Setelah itu, kita bisa menentukan variabelnya. Nah, di sini kami melakukan penelitian mengenai pengaruh stres kerja, beban kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap turnover karyawan PT Raffenia Berkah Medica. Memasuki langkah yang pertama yaitu pembuatan Google Form. Di sini kita membuka jendela Google Formulir ya. Setelah itu kita klik kosong atau new. Jadi kita buat Google Form baru. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita klik formulir tanpa judul dan diganti dengan judul yang akan kita teliti. Setelah kita mengganti judulnya seperti ini, kemudian kita juga harus mengisi deskripsi formulir berupa ucapan salam pembuka, kemudian perkenalan diri, dan ucapan terima kasih. Setelah itu, pertanyaan tanpa judul kita bisa mengganti dengan nama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan wajib isi pada pojok kanan bagian bawah agar responden dapat menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Setelah itu kita klik simbol plus pada pojok kanan untuk menambahkan beberapa pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian kita tulis pertanyaan, klik simbol plus pada pojok kanan untuk menambahkan beberapa pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian kita tulis pertanyaan yang akan kita tanyakan pada responden. Kemudian berikan beberapa pilihan seperti pertama sangat tidak setuju, kemudian kedua tidak setuju, dan seterusnya sampai pilihan yang kelima sangat setuju. Nah, setelah kita menulis pertanyaan setiap variabel dan semuanya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita klik pojok bagian kanan, itu ada kirim. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa mengirim link melalui email ataupun hanya salin link aja. Terserah kita mau yang mana. Nah, jadi kuesioner ini sudah selesai, sudah jadi, dan kita menyebarkan kuesioner ini kepada para karyawan PT Raffenia Berkah Medica. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilujeng Khairunisa. Di sini saya akan membahas tentang uji validitas. Nah, setelah mendownload dari Google Form, kemudian jangan lupa untuk mengganti pertanyaannya menjadi seperti ini nih. Jadi yang tadinya di sini tuh banyak pertanyaan, kita dibuat sesimpel mungkin atau sesingkat mungkin. Kemudian kita beralih ke SPSS. Kemudian file, kita cari filenya. Kemudian analyze, correlate, bifurcate, kemudian dimasukkan
kemudian oke. Nah, ini hasil dari uji validitas. Bisa dikatakan valid jika nilainya lebih kecil dari 0,3. Nah, di sini nilainya lebih kecil dari 0,3, berarti penelitian ini dikatakan valid. Oke, selanjutnya saya Miftah Nur Anissa akan melanjutkan penjelasan dari rekan kerja saya. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu uji reliabilitas. Sebelumnya kita buka dulu file yang akan kita input. Kita cari filenya. Kemudian klik open. Oke. Nah, setelah datanya masuk seperti ini, caranya untuk uji reliabilitas ini yaitu klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, selanjutnya kita masukkan seluruh item variabel X ke item. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya saya Miftah Nur Anissa akan melanjutkan pembahasan mengenai uji reliabilitas. Nah, setelah kita buka SPSS-nya seperti ini, setelah kita input datanya, kemudian kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, di sini kita input semua item dari setiap variabel ya. Ini kita sudah memasukkan. Kemudian jangan lupa ini kita modelnya kita pilih yang alpha. Setelah itu klik OK. Nah, untuk hasilnya jadi jika Chromebah alpha lebih dari 0,70, maka tabel tersebut dikatakan reliable. Jadi di penelitian ini Chromebah alpha-nya itu ada 0,75. Jadi maka hasilnya itu reliable. Selanjutnya saya Melia Novitasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear. Untuk yang pertama, kita membuka dokumennya. Kalau tidak muncul, kita ganti formatnya karena kita menyimpannya dengan format Excel. Terus kita ambil datanya, buka. Oke. Setelah datanya muncul, kita lanjutkan dengan buka analyze, kemudian regression, terus pilih linear, kemudian kita masukkan
total dari masing-masing variabel independen ke independen. Kemudian total dari variabel dependen dimasukkan ke dependen. Kemudian pilih OK. Untuk determinan kita bisa melihat dari model summary. Di sini kita bisa lihat hasilnya dari adjust R square itu hasilnya kurang dari R square. Di sini hasilnya sudah sama. Adjust R square hasilnya 0,522 itu kurang dari 0,588. Maka dapat diperoleh jika variabel dependen itu yang berupa stres kerja, beban kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja itu kita dapat sebesar 52,2%, sementara sisanya itu ada 48,8%. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui hasil dari nilai UGF. Selanjutnya untuk UGF-nya di sini dihasilkan nilai signifikannya 0,000, itu kurang dari alfa yang sebesar 0,05, sehingga hipotesis diterima. Maka diperoleh variabel independen, yaitu stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja dan kepuasan kerja itu secara simultan, secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap turnover intention karyawan. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Anggoro. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai UJT. Untuk langkah yang pertama, kita di sini mencari file yang akan kita masukkan. Lalu kita klik open, kita OK. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita klik analyze, kita cari regression, lalu kita pilih linear, kita klik, kita masukkan masing-masing total dari masing-masing variabel, stres kerja, beban kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Untuk variabel X kita masukkan ke independen. Kemudian untuk variabel Y kita masukkan ke dependen, lalu kita klik OK. Baik, di sini diperoleh hasil yang mana variabel stres kerja atau X1 nilai significancy value sebesar 0,527, lebih besar dari nilai p-value yang ditentukan, yaitu 0,05. Maka HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Kemudian variabel beban kerja atau X2 diperoleh nilai significancy value sebesar 0,000, lebih kecil daripada nilai p-value yang ditentukan, yaitu 0,05. Maka HO ditolak, artinya
terdapat pengaruh antara variabel X2 atau beban kerja terhadap Y. Kemudian variabel lingkungan kerja diperoleh nilai signifikansi value sebesar 0,018, lebih kecil daripada nilai p-value yang ditentukan, yaitu 0,05. Maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel X3 atau lingkungan kerja terhadap Y. Dan yang terakhir, variabel kepuasan kerja atau X4 diperoleh nilai signifikansi value sebesar 0,928, lebih besar daripada nilai p-value yang ditentukan, yaitu 0,05. Maka HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X4 atau variabel kepuasan kerja terhadap Y. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari penjelasan di atas, semua data dapat dikatakan valid dan reliable, dan juga terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap Y, yaitu variabel beban kerja dan variabel lingkungan kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.